Satker Pak Jimmy, staf dari Pak Jimmy, dan Pak Hendy John Peru bersama dengan teman, saya tidak tahu siapa. Ini kita diskusi ya, Pak Hendy. Diskusi terkait klasifikasi kajian kedua terhadap paket, yaitu dengan sesuai dengan surat tadinya Balitbang Sipers, di mana hasil investigasi tim khusus Sipers Group ada dugaan adanya perbuatan pengrusakan, pembiaran lingkungan dan situs budaya benteng dan Goa Arangka, tambang galian batu ilegal di daerah Arangka, Kabupaten Talaut, oleh PT Dian Mosesa Perkasa pada proyek BPJN Sulut. Terkait temuan tersebut di atas, tim memutuskan untuk klarifikasi. Begitu ya, Pak? Ya. Jadi kita pada saat ini kita membahas tentang terkait dengan benteng dan Goa Arangka. Ya, terhadap kalau lihat ini terkait dengan pengrusakan. Nanti itu yang kita bahas, kita klarifikasi seperti apa. Dan kita minta cukup waktu, bisa berapa lama, supaya karena ini kita juga ada kegiatan yang menunggu kita. Iya, ada konteks sementara dengan Pak Dirjen, bisa 30 menit, Pak Hendy bisa? Boleh. Ya, jadi waktunya kita benar-benar kita pergunakan agar supaya waktu yang kita dapatkan bisa menghasilkan sesuai dengan permintaan dari Pak Hendrik. Kita mulai dari Pak Hendrik terkait dengan permohonan atau untuk klarifikasi. Kami persilakan, nanti kita jawab dari sini. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Lowing, Pak Kepala Balai dan peserta lainnya. Termasuk di sini ada kawan kami, saya perlu perkenalkan dari staf ahli asosiasi yang kita gandeng kemitraannya dengan Asosiasi Jasa Konstruksi, Pak Charles dengan Pak Tio ini. Nah, kami semua ini orang lapangan. Nah, kemudian terkait temuan kami atas pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan tanah ini itu sudah berlangsung untuk 2 tahun anggaran ini. Saya nggak tahu apa sudah ada upaya cut off pada tahun sebelumnya, kemudian ada tender ulang pada tahun 2001. Nah, itu juga menjadi 2021. Jadi itu juga akan menjadi bagian daripada pertanyaan-pertanyaan kami. Namun yang kami temukan sendiri bahwa ada satu tambang ilegal yang dilakukan, apakah itu ada pembiaran dari pihak pengawas internal, PPK atau konsultan pengawas di sana melakukan tambang ilegal, kemudian pengrusakan atas situs budaya serta kerusakan lingkungan. Nah, hasil identifikasi kami juga itu juga tidak masuk wilayah RT RW dari Pemda Kabupaten Talaut. Nah, sehingga kami melihat bahwa ada arogansi yang kemudian mengabaikan mekanisme koordinasi dengan Pemda terkait mungkin. Karena Pemda terkait melakukan upaya pencegahan setelah kasus ini viral oleh salah satu tim kami juga yang telah mengekspos di media sosial. Nah, ini kan berarti ada hal-hal yang misterius terjadi di lapangan, sehingga kemudian efektifnya tindakan ini baru dilakukan setelah terjadi pengerusakan besar-besaran. Nah, untuk sementara pertanyaan kami itu aja dulu gimana? Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Hendrik. Nanti mungkin dijawab oleh satkernya Pak Jimmy. Mempersilahkan Pak Jimmy. Yes, bisa.
Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Jimmy Adwang, kebetulan Kasatker PJN 3 tahun lalu, yang kebetulan di sana. Pada saat paket ini berkontrak. Jadi saya langsung aja mungkin ya Pak ya, kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Di daerah tambang, di daerah Arangkaa ada dilaksanakan, terdapat pelaksanaan pekerjaan tambang ilegal. Terus nomor 2 ada pengerusakan lingkungan di situ. Nomor 3 kaitannya dengan situs bersejarah. Baik, izin saya mereview kembali kontrak ini tahun lalu, dan dengan Maret, April, Mei, Juni itu ada PSBB yang membuat kami keterlambatan masuk personil maupun terlambat pekerjaan. Setelah PSBB itu tidak dilaksanakan lagi di Talaut, kita sudah mulai bekerja kembali, Bapak. Dan bulan Juni penyedia jasa Dianosesa waktu itu sudah mengirimkan permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pematangan lahan di lokasi Desa Arangkaa, Kecamatan Gemi. Ada 3 kali, mulai bulan Juni, Juli, Agustus sudah beberapa kali dilaksanakan rapat bersama, baik bersama PPK maupun kami sendiri pada saat itu, dan akhirnya pada bulan Desember baru keluar izin kegiatan pematangan lahan di daerah lokasi daerah Arangkaa, Kecamatan Gemi oleh PUTR pada saat itu. Dan ini surat keterangannya Bapak, sudah di kami, mungkin akan di share screen nanti. Sebentar, nanti terakhir aja dulu. Saya preview dulu. Itu mengenai tambang ilegal. Jadi tidak ada tambang ilegal pada saat itu pelaksanaan pekerjaan, sudah ada izin, sudah ada pertemuan, sudah ada pembicaraan bersama masyarakat setempat, baik yang di formal maupun non formal, Bapak. Dan itu kami akan cari lagi kaitannya dengan berita acara yang ada pada saat itu. Kaitannya dengan pengerusakan lingkungan bukan pengerusakan lingkungan di situ, Pak. Ini adalah kegiatannya adalah pematangan lahan, di mana setelah lahan itu diambil, ini kan posisinya bukan datar, Bapak. Di Arangkaa itu, di lokasi tambang itu lokasinya gunung, jadi dia tidak menggali ke bawah tapi meratakan lokasi tersebut. Hasil dari perataan tersebut digunakan untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ini. Jadi itu yang kami sampaikan dulu, Pak. Di sini dijelaskan bahwa yaitu pematangan lahan di lokasi Arangkaa yaitu dengan meratakan tanah berbukit dan menata kembali sesuai dengan peruntukannya untuk kemanfaatan masyarakat, dan material tanah berbatu atau domatu yang dihasilkan dari kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan untuk pembangunan jalan strategis nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Ini hasil dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh PUTR, Pak. Setelah mengkaji, kita rapat bersama, duduk bersama dengan masyarakat setempat. Setelah itu, untuk kaitannya dengan situs bersejarah, Bapak. Situs bersejarah, memang ada gua di sana, Bapak. Sebelum ada beberapa foto-foto, sebelum kami melaksanakan pekerjaan di awal, kita memang sudah itu merupakan satu SOP yang tidak tertulis dari kami, sosialisasi dengan masyarakat setempat yang aksesnya akan dilewati oleh paket
kami paket tersebut dimanapun itu Pak, seluruh paket kontrak PU, paket jalan. Jadi istilahnya kalau orang Jawa di Kolonun atau Makassar bilang Batabe atau permisi. Jadi itu kami sudah laksanakan. Kami mengundang ketua adat, saya lupa namanya. Kalau di sana namanya Inanguanua kalau nggak salah. Itu semacam leluhur dan ketua adat yang ada di sana. Si Pak asisten Pak Lutson. Boleh dipanggil? Soalnya dia ikut juga. Pada hari Sabtu tanggal 14 November, kami PPK Satker Kepala Dinas PU beserta jajarannya telah melaksanakan pertemuan bersama dengan masyarakat setempat, Kecamatan Geme, yang dihadiri oleh Kadis PUTR, Pak DJT Gumolong sebagai Kadis PUTR, kami sebagai Kasatker, masyarakat yang tokoh masyarakat, tua adat di sana, Kepala Desa Arangkaak, Pak Camat Geme, Pak Daris Malado, Ratu Tampa Desa Arangkaak. Ini ketua adatnya di sana Pak. Ketua adatnya di Desa Arangkaak, Ratu Tampa. Ketua BPD Kecamatan Desa Arangkaak, Pak Osman Sud. Tokoh agama Desa Arangkaak, Pak Alfred Larira. Inang Ruanga Ambana. Ini satu tingkat di bawah ketua adat yang di rajanya mereka Pak. Inang Ruanga Ambana. Jadi saya boleh izin membaca isi dari surat berita acara rapat lapangan kami yang disepakati. Setelah melakukan pembahasan terhadap materi, seluruh rapat lapangan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat yang dimaksud, yaitu 1. Masyarakat, pemerintah, desa, dan pemerintah kecamatan dan tua adat mendukung pembangunan jalan. Itu nomor 1. 2. Lokasi atau kuari yang sudah digali tidak dipermasalahkan oleh masyarakat di luar area objek wisata Gua Arangkaak dan bukan hutan lindung tetapi adalah milik warga. Jadi lokasi galian atau pematangan lahan itu bukan area hutan lindung tetapi adalah milik warga. Itu nomor 2 Bapak. Nomor 3, lokasi atau lahan yang sudah digali dirapikan kembali pemilik lahan dan ditata sesuai dengan perjanjian pemilik lahan. Itu nomor 3. Nomor 4, untuk jalan masuk Desa Arangkaak perkerasannya mengikuti existing. Jadi kalau di sana Pak memang ada trase kita kan lurus Pak, tapi di daerah gua tersebut memang kita agak melengkung, kita tidak langsung lurus karena kami mengikuti situs tersebut. Kita tidak langsung memotong, kita tidak ada tidak ada pembongkaran di situ, tapi kami membuat semacam tikungan yang R-nya besar sehingga tidak merusak dinding-dinding maupun situs-situs yang ada di Gua Arangkaak tersebut. Jadi di sini ditulis untuk jalan masuk Desa Arangkaak perkerasannya mengikuti existing jalan yang ada dalam rangka memelihara, menjaga dan mempertahankan nilai-nilai sejarah situs budaya. Nomor 5, masyarakat sepakat untuk melanjutkan pengambilan material selama tidak mengganggu situs budaya dan lingkungan setempat demi kelancaran pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Nomor 6, terkait kebutuhan material untuk jalan, jika dari yang ada tidak cukup, maka masyarakat mengusulkan untuk mengambil material di rencana trase jalan lingkar Desa Arangkaak dengan syarat komposisi dibicarakan dengan pemilik lahan. Jadi pemilik lahan yang dibicarakan kembali oleh pemilik lahan bersama penyedia jasa Pak.
Nomor 7, pada area pintu masuk yang sudah digali harus dirapikan dengan menggunakan pasangan batu dan dibuat prasasti. Nanti akan ada prasasti di sana, Bapak. Setelah pekerjaan ini, berdasarkan kesepakatan yang ada di rapat lapangan ini, akan dibuatkan prasasti baru. Kaitannya dengan situs-situs bersejarah yang ada di sana. Di sini ada surat-surat pernyataan, Pak, dari Kepala Dinas PUTR, kami, penyedia jasa, dan semua masyarakat yang ada di sana. Di sini ada sekitar, kita nggak mengundang semua, tetapi tokoh masyarakat aja, Pak, camat, lurah, BPD, sekitar 31 orang yang kita undang, ketua BPD, kadis, tokoh masyarakat, penyedia jasa, sekdes, kades, tokoh adat, tokoh masyarakat, wakil ketua BPD, Ratu Tampak Arangka, ini rajanya, Pak, namanya Pak Yanpit Malado, Ratu Tampak Arangka. Jadi begitu dulu, Pak. Intinya kami sudah berkoordinasi sebanyak beberapa kali, dan ini adalah hasil rapat lapangan kami bersama masyarakat setempat, tua adat, juga dengan Pak Kepala Dinas PU. Ini ada ininya. Ini. Oke, terima kasih. Yang ada di sana, Bapak. Demikian, Pak. Oke. Yang kami bisa sampaikan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Jimmy. Ya, Pak. Nah, berdasarkan hasil penelusuran kami di sana bahwa memang ada terjadi perubahan yang tidak terkoordinasi dengan sistem pemerintahan daerah di sana, karena awalnya luas lahan itu sebesar 16 hektar menurut keterangan dari kepala desa, dan selanjutnya dia berubah menjadi 10 hektar. Saya tidak tahu mekanisme perubahannya itu memang terjadi secara legal. Kemudian saya menelusuri tentang sejarah dan kualitas data maupun informasi di sana, dijelaskan bahwa itu merupakan benteng. Jadi itu seluruh gunung itu merupakan benteng pertahanan ketika melawan Belanda pada penyerangan oleh yang dimotori oleh Stakman dari pemimpin Belanda ketika itu, sehingga kemudian perubahan-perubahan luas area maupun situs serta terkait dengan lingkungan yang kemudian menjadi ada yang diidentifikasi sebagai hutan lindung di situ. Kami juga kemudian melakukan koordinasi dengan pihak lingkungan hidup, dan lingkungan hidup menyatakan sudah minta untuk menghentikan itu. Dan kami bertanya bahwa apakah dilakukan analisa dampak lingkungan terkait dengan rencana kegiatan dari pihak BPN maupun penyedia di sana. Nah, pihak lingkungan hidup bilang tidak pernah dilakukan analisa dampak lingkungan di daerah situ, termasuk kemudian dengan area yang berubah di situ, karena memang perubahan-perubahan itu terjadi secara sepihak, tidak berdasarkan kualitas pemberdayaan situs baik oleh lembaga resmi maupun koordinasi dengan lembaga resmi lainnya. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan material yang merupakan material tambang itu tidak ada izin resmi dari pemerintah. Nah, jadi bukan berarti pernyataan masyarakat telah bisa lebih tinggi dari ketentuan di atasnya tentang penggunaan tambang galian yang dilakukan di Arangkaa. Apalagi kemudian dalam RT RW berdasarkan koordinasi dengan pihak PU, itu bukan area tambang untuk kebutuhan material apapun yang digunakan untuk sebuah proyek, karena RT RW-nya itu berada di daerah Melong,
bukan di daerah Arangkaa, sehingga tidak boleh ada pekerjaan galian di sana dalam bentuk apapun untuk memanfaatkan material di sana. Dan proses atau koordinasi secara yuridis formal terkait dengan lembaga-lembaga yang berkompeten sepenuhnya. Ya, jadi bukan rakyat yang berkompeten di situ, tetapi lembaga-lembaga negara yang berkompeten terkait dengan apa yang dilakukan di situ itu tidak dilakukan. Sehingga segala pembicaraan yang terkait dengan masyarakat itu tidak memperoleh kekuatan secara hukum. Nah, oleh sebab itu kami menilai, apalagi kualitas penggalian di situ adalah kualitas galian sudah mengarah ke kualitas tambang. Jadi ukuran tambang di situ. Nah, itu yang kemudian yang menjadi persoalan yang serius. Yang kedua, saya ingin tanyakan kembali ke Bapak. Ini lepas tidak perlu kita debatkan yang saya nyatakan pertama. Pertanyaan kedua adalah saya ingin tanya dulu, berapa kebutuhan material untuk rekonstruksi jalan untuk khusus sumber material batu ini? Satu, yang kemudian spesifikasi material ini apa memang berkualifikasi standar nasional atau memang bisa asalan saja sembarang digunakan, atau memang ada ketentuan yang diharuskan dalam menyediakan material tertentu untuk kebutuhan jalan itu memang berdasarkan standar nasional. Itu yang kami ingin, karena ini sangat menentukan dengan kemampuan kesiapan penyedia ini dapat betul-betul memenuhi materialnya baik secara legal maupun kualitas materialnya. Oke, itu dulu Pak. Izin Pak, untuk material yang ada di Arangkaa yang penggalian itu merupakan material domato Pak. Ya. Di kontrak kami memang ada item pembayaran untuk penggunaan material lokal. Material lokal di sini yang ada di sana adalah material domato. Itu yang kami dapat dari perencanaan. Jadi pun ini juga material ini juga yang dipakai pada paket tahun anggaran 2018 waktu itu 18 sepanjang 10 kilo, dan ini memang kenapa dilaksanakan material domato, karena ini merupakan material lokal yang kita mau fungsikan Pak, mau memanfaatkan material lokal yang ada di lokasi tersebut. Karena kita tahu material yang lain itu kan hampir semua kita mengimpor dari luar Pak, mengimpor dari luar, dari Palu, dari Kalimantan, tapi kebanyakan dari Palu. Jadi semangatnya adalah dengan memakai material lokal, hasil yang kita bisa dapatkan adalah jalan yang lebih panjang dibanding material apabila kita ambil lagi dari luar. Sudah cukup material yang lain kita ambil dari luar, apabila material lokal juga kita switch atau ganti dengan material yang harus ambil dari luar, maka target yang kita misalnya dari 10 kilo bisa berkurang jadi 8 atau 7 kilo. Makanya semangatnya di situ Pak, memanfaatkan material lokal yang ada, dengan hasil kita bisa mendapatkan jalan yang lebih panjang daripada, atau target atau hasil yang target panjang jalan yang lebih panjang daripada apabila kita tidak memakai material lokal. Di situ Pak. Oke. Kebutuhan ini apa untuk memenuhi kualitas pemenuhan jalan, atau memang yang penting kita punya jalan gitu, walaupun kualitas rendah tapi bisa panjang? Apa yang pertama atau yang kedua? Karena saya lihat ada semangat seperti itu, yaitu memenuhi
kebutuhan lokal dan panjangnya bisa ini walaupun barangkali kualitasnya tidak memenuhi standar kebutuhan kepatutan konstruksi nasional. Saya coba tambahkan ya, Pak Henry. Ya. Selamat ketemu Pak Henry, baru ketemu sekarang. Ya. Ya, saya di sini bertugas sejak pertengahan Januari sebagai kepala balai di Sulawesi Utara. Jadi begini, ada semacam kebijakan untuk membangun daerah-daerah yang yang bukan terisolir, terdepan. Artinya pada saat kita lakukan pembangunan akan mengambil kos ataupun biaya material-material yang harus dimasukkan dari luar wilayahnya. Nah, hal tersebut mengakibatkan nilai daripada pembangunannya tersebut menjadi tinggi seperti itu. Nah, untuk di Talaut ini kami mendapatkan informasi bisa memanfaatkan yang batu-batu domato itu sebagai pondasi jalannya, yaitu menjadi semen. Jadi kita dengan cara mencampurkan tanah yang ada, menambahkan batu dan juga semen dengan kadar tertentu, kita harapkan dia menjadi pondasi jalannya seperti itu. Nah, kemudian pondasi jalan tersebut kemudian kita lapisi dengan lapisan kedap air yang kita kenal sekarang, kita kerjakan dengan lapisan lastasier seperti itu. Untuk lapisan aspalnya juga dulu sepengetahuan saya dia ACWC dan ACBC itu sudah kita rubah sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang ada di sana, cukup dengan lastasier. Manfaatnya dengan anggaran yang kita punya dari negara ini yang terbatas, kita bisa mengefisiensikan anggaran tersebut sehingga kita bisa mendapatkan panjang jalan yang lebih panjang seperti itu. Seperti itu. Nah, sementara kalau Bapak tadi sampaikan bagaimana apakah bahan tersebut juga bisa diterima seperti itu. Yang berdasarkan spesifikasi yang kita miliki itu kita mendapatkan bahan berdasarkan campuran yang dari soil cement berdasarkan uji kuat tekannya seperti itu. Jadi yang menjadi intinya itu menjadi kuncinya yaitu penambahan dari kadar semennya dan juga bahan agregat penambahnya seperti itu. Selama hasil uji kuat tekan daripada bahan campuran itu memenuhi spesifikasi, itu bisa kita jadikan bahwa bahan tersebut sebagai bahan lapis fondasi jalannya seperti itu. Dan juga saya terima kasih ini sudah ada masukan, jadi artinya saya juga sudah mengetahui bagaimana kondisi di sana, karena baru saja hari ini sampai besok kami sedang melakukan kontrak. Karena kami juga barusan saya sudah dorong juga supaya di Talaut itu yang jalan tanahnya yang masih jalan tanah itu rencananya akan coba kami tuntaskan ya sepanjang 24 km itu bisa jadi fungsional. Jadi jangan sampai nanti pada saat masyarakat memerlukan fasilitas transportasi kemudian terkendala dengan kondisi jalan yang belum kita lakukan pembangunannya seperti itu. Jadi mungkin pertemuan saat ini juga saya rasa ini menjadi bermanfaat sebagai masukan buat ke depan, apakah memang bahan-bahan lokal yang menjadi salah satu pertimbangan kami penyusunan anggaran supaya lebih efisien ini bisa dimanfaatkan atau tidak di Talaut ini seperti itu Pak. Jadi rasanya ini salah satu menjadi masukan ke program kami ke depan. Itu mungkin informasi tambahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya mencoba untuk sedikit menegaskan bahwa beberapa temuan sebelumnya, mungkin 2-3 tahun sebelumnya, indikator-indikator perbuatan-perbuatan curang cukup banyak dilakukan oleh penyedia jasa bersama-sama dengan BPJN. Apakah dia turut serta atau memang perbuatan berulang? Karena yang saya temukan mulai dari Bolmong dan sampai mulai Gorontalo itu material-material yang harusnya ada di daerah itu tetapi terjadi upaya-upaya perbuatan curang dengan melakukan penyediaan material-material oplosan. Di mana kenapa saya katakan oplosan? Bahwa standar kualitas material tertentu dilakukan pencampuran dengan perbandingan tertentu sehingga kemudian
kualitasnya ini tentunya tentu tidak bisa diharapkan. Nah, motivasi ini yang saya lihat bahwa material oplosan ini untuk menghilangkan beban PPH maupun PPN karena diambil dari tambang-tambang material-material yang ilegal. Contoh di daerah Bolmong Utara itu ada di daerah apa itu ada campuran 34 yang diadakan di sana, termasuk sampai di Manado sampai masuk wilayah seluruh Manado hampir rata-rata menggunakan material-material manipulatif seperti ini karena untuk menginginkan beban PPH maupun PPN yang sehingga akan terjadi kelebihan pembayaran, terjadi kemahalan harga dan kelebihan pembayaran yang membuat kerugian negara yang luar biasa. Artinya kalau di talaut dijadikan alasan tertentu, kenapa di daerah yang memiliki material yang tersedia dilakukan, ini kan modus. Nah, satu. Yang kedua, itu bahu-bahu jalan, itu saya temukan tidak ada galian langsung dibuat bahu jalan tanpa ada galian, masih ada rumput-rumput. Jadi tidak ada galian, hanya setebal 6-7 cm. Saya sudah perlihatkan sama Pak Artis lalu, tapi tidak lanjut. Termasuk kemudian penggunaan subkon yang sudah saya bicarakan, itu 2 subkon yang tidak dibayar, bahkan 3 yang tidak pernah dibayar, diselesaikan penyelesaian padahal kami sudah bawa pertemuan di BPN. Artinya sudah sekian lama saya sudah teleponan dan ini sudah dibayar nggak? Belum, sampai saat tidak pernah diselesaikan oleh pihak perusahaan. Jadi ini kan juga perusahaan-perusahaan apakah abal-abal, ada konspirasi tertentu, termasuk Pak ada manipulasi jembatan loh. Saya belum, ini jembatan ini merubah konstruksi jembatan sampai dan itu anehnya dikerjakan oleh pihak BPN. Saya masih punya data itu banyak cukup. Jadi permainan-permainan ini luar biasa. Bagaimana sampai sekitaran sekian miliar, termasuk itu drainase itu manipulasinya. Drainase itu ukuran, jadi di dalam itu di susunan batunya itu mungkin campuran 18, 19, tapi kemudian ditutupi dengan yang 14. Makanya saya sering gali dari belakang, itu hancur, bahkan pernah saya tendang itu hancur semua di daerah Tengah dan sebagainya, dan itu tidak ada penyelesaian. Nah, oleh sebab itulah ini kan indikasi-indikasi ini luar biasa banyak. Sebenarnya saya berencana untuk melakukan pertemuan dengan pihak kementerian di Jakarta, cuma karena COVID ini saya kemudian menunda, membawa semua temuan-temuan saya. Nah, saya melihat kemudian yang motifnya di talaut lebih sial lagi, karena harga material itu ini jangan diukur dengan pihak masyarakat. Ini ada isi enggak, RT RW-nya memenuhi enggak, karena mengambilnya dalam jumlah yang besar, dalam kapasitas masuk kategori usaha tambang. Kalau cuma gali butuh 5-6 meter kebutuhannya itu nggak masalah, itu persoalan masyarakat. Tapi ini menyangkut kebutuhan sudah masuk standar atau kategori usaha tambang besar, karena ini menghancurkan gunung. Nah di sini ada apa? Di situ kan pasti ada perjanjian tertentu mengenai kontrak penyediaan material yang tentunya harganya kita akan bisa lebih jauh kalau kita terpaksa harus menggunakan KIP lagi untuk meminta seluruh dokumen-dokumen tertentu seperti apa yang dilakukan Inakor. Nah, saya bisa melakukan di Jakarta, nggak perlu di sini misalnya. Nah, oleh sebab itu memang yang saya sayangkan ya, banyak manipulasi di temuan-temuan di lapangan itu luar biasa, termasuk di Gorontalo kan. Di Gorontalo itu di lingkaran itu kami juga melapor ke Kejati sampai harus dinas dihengkang dari Gorontalo. Karena ini permainan-permainan luar biasa. Nah, ini saya melihat kemudian saya menemukan di talaut seperti itu. Jadi cukup banyak. Saya punya sekitar hampir 20 temuan-temuan mengenai itu. Termasuk kan lalu ada kegagalan perencanaan. Makanya dulu saya minta pihak perencanaan BPJN untuk bersama-sama membahas mengenai perubahan
kualitas media tanah di Bolmut di ujung yang kemudian bergelombang. Kesalahan perencanaan itu mengakibatkan kerusakan yang besar waktu yang ini dan dikorbankan banyak orang oleh karena kualitas perencanaan yang jelek. Tanah yang jalan yang sudah stabil dilabilkan. Nah, ini kan modus-modus yang tidak jelas. Nah, oleh sebab itu barangkali ini ya saya nanti akan melakukan kajian terkait dengan sampai ke soal teknis, bukan saja soal ini karena ini kan di luar tidak sesuai dengan RT RW di sana. Nah, ini tidak ada dasar legalitas bahwa mengikat segala kegiatan itu dengan masyarakat. Harus lembaga-lembaga resmi yang memiliki otoritas tentang legalitas. Nah, saya kira itu barangkali sehingga kemudian tidak disederhanakan persoalan ini, kemudian sehingga kemudian masyarakat dijadikan alat untuk berperan satu dengan lainnya. Nah, saya kira itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya tidak tahu seberapa jauh ya, silakan Bapak tanggapi atau bagaimana. Tentu ini akan berjalan lebih jauh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Adli. Ya. Jadi tadi kalau Bapak sampaikan itu jadi masukan-masukan untuk kami, dan nanti juga yang pasti saya akan coba evaluasi kinerja-kinerja memang teman-teman PPK dan juga para penyedia jasa di lapangan. Kalau memang seperti itu, artinya kami coba nanti lakukan uji petik dari balai pada saat pekerjaan-pekerjaan di lapangan, seperti dari pasangan batu ataupun juga agregat-agregat yang ternyata malah jadi dioplos seperti itu. Terima kasih masukannya, Pak. Kembali ke permasalahan kita yang di Talaut, Pak. Jadi kalau tadi saya ikuti, jadi kelihatannya untuk pekerjaan ini terkait dengan pelaksanaan di lapangan untuk mendapatkan materialnya seperti itu, Pak. Nah, kalau seperti itu sebetulnya harusnya dari para PPK dan penyedia jasa kemarin itu pada saat pelaksanaan pekerjaan lapangan yang pasti harusnya sudah melakukan koordinasi dengan Pemda, baik dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan juga masyarakat seperti itu, Pak. Supaya apa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa itu seharusnya sudah klop dengan peraturan-peraturan yang memang ada di lapangan seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahannya atau informasi detailnya dari silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan, Pak. Ya, Pak, saya mau menjelaskan atau menanggapi sedikit, menambahkan sedikit terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Kebetulan juga, Pak, saya adalah anak Talaut yang juga diberi kesempatan untuk bekerja di Balai Sulut ini, sehingga terkait dengan polemik yang terjadi terkait dengan pemanfaatan material lokal beberapa bulan lalu, kalau tidak salah bulan Desember, ya bulan November, tanggal 14 November, kebetulan saya diajak oleh Pak Satker untuk mendampingi beliau terkait dengan polemik yang terjadi di Talaut terkait paket rekonstruksi jalan tanah. Karena waktu itu juga masalah dipermasalahkan terkait dengan pengambilan material di dekat daerah situs budaya. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu bidang tata ruang, dan Pak Kadis juga waktu itu Pak Johari Gemolung SD dan Ibu Pipa Saletia SD juga hadir bersama-sama dengan kami untuk melakukan rapat koordinasi di Desa Arangka tanggal 14 November itu, dan kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama untuk berembuk bersama terkait dengan polemik yang terjadi. Karena yang isu yang berkembang bahwa pengambilan material di lokasi Arangka itu adalah merusak situs budaya, sehingga pada saat itu kami meminta kepada masyarakat terkait dengan isu ini. Mereka menanggapi seperti ini, Pak. Terkait lokasi kuari di daerah Arangka itu adalah lahan masyarakat dan bukan bagian daripada wilayah atau area
yang menjadi lokasi situs budaya yang ada di Arangga itu. Dan ini Pak ada berita acaranya yang disepakati bersama pada saat itu. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat juga dari pemerintah, Pak Camat, Kepala Desa juga pada saat itu hadir. Kemudian terkait dengan harga, tentunya kita tidak bisa intervensi terkait harga rendah atau bagaimana, karena itu pembicaraan antara penyedia atau kontraktor dengan pemilik lahan. Jadi waktu itu disepakati bahwa untuk penggunaan material dalam rangka percepatan pembangunan rekonstruksi jalan tanah di Kabupaten Kepulauan Talaut antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh adat dan tokoh agama disepakati bahwa dapat dilanjutkan untuk dilakukan pengambilan material di kuari tersebut. Jadi intinya adalah pada saat itu masyarakat mendukung untuk pengambilan material daerah itu. Terima kasih Pak. Oke, saya ingin tanya dulu, berapa harga material yang diambil dari situ Pak? Kalau itu kami tidak tahu Pak. Ya artinya gini, itulah saya bilang gini, saya kira ini barangkali bukan sesuatu yang harus dihalalkan ya dalam soal hukum, karena sesuai RT RW, kalau tadi orientasinya memberdayakan material lokal, maka harus sesuai RT RW, bahwa RT RW untuk daerah tambang material batu itu disediakan di daerah Melong, dan ada 3 tempat ya, Melong dengan sekitarnya. Nah sehingga kemudian bahwa ini kan tidak sesuai, bahwa pemberdayaan material lokal itu hanya harus sesuai dengan RT RW, bukan karena apa? Masyarakat kan bukan tidak lebih tinggi kesepakatannya dengan ketentuan hukum di atasnya. Jadi hierarki yuridisnya tidak terpenuhi, ya kan? Hierarki harusnya kalau memang punya kelas nasional itu langsung tahu dulu kita nih, lihat di mana sih RT RW sesuai tidak. Nah karena disediakan oleh Pemda di suatu tempat, harusnya material dari situ diberdayakan kalau orientasinya pemberdayaan kebutuhan material lokal dengan dasar-dasar alasan-alasan tadi. Tapi kesepakatan itu tidak bisa lebih tinggi ketentuan hukumnya daripada RT RW. Nah ini kan melanggar. Satu. Yang kedua, kategori galian itu sudah kategori tambang besar dengan area yang besar, kemudian bergeser ke tempat yang lain, itu kategori tambang. Nah kalau sudah kategori tambang, lakukan izin resmi, karena di situ pengenaan kebutuhan material itu dikenakan PPH dan PPN. Di luar kemudian PPH dan PPN tentang proyek jalan, itu sumber materialnya. Ya kalau misalnya semen ada PPH PPN dan sebagainya kan. Nah ini apa yang mau jangan sampai kemudian kesepakatan masyarakat tidak harus melangkahi ketentuan hukum. Ketentuan yang dilakukan di sana kan legalitasnya ada di Melong dan daerah sekitarnya. Di situ bukan RT RW. Daripada apa yang Bapak ini. Jadi kesepakatan kasar itu kan bersifat keinginan berbuat curang. Itu perbuatan curang loh dari bapak-bapak. Memanipulasi karena keinginan yang besar untuk mengambil keuntungan besar, berupaya menghalalkan dengan kekuatan kesepakatan rakyat, padahal tidak diatur dalam ketentuan di atasnya bahwa kebutuhan Anda bisa dipenuhi di daerah Melong sesuai RT RW Pemkab, kan begitu. Nah ini juga masuk kategori perbuatan curang. Saya kira itu barangkali Pak. Ini termasuk di Undang-Undang 1399 Junto 20 tahun 2020 Pak. Bahwa kemudian ada pembiaran. Dan kemudian juga Pak, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga
sudah memberikan pernyataan mereka tidak dilibatkan, tidak pernah dilakukan upaya-upaya analisa terhadap lingkungan tersentuh, misalnya mungkin ekosistemnya atau material itu seperti apa, pemenuhannya, kan banyak hal-hal pendekatan-pendekatan akademisnya. Tambahkan lagi sedikit Ya, silakan. terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Ya memang Pak, pada saat rapat itu kan kami juga mempertanyakan terkait dengan lokasi pengambilan material itu, tapi dari pemilik lahan bahwa itu permintaan dia untuk diratakan untuk ke depan, karena di Desa Arangka itu lahan permukiman untuk ke arah belakang itu yang belum ada akses jalan, sehingga lahan yang mereka ini gunung ini diminta diratakan untuk persiapan lahan permukiman ke depan. Jadi saya memberikan sedikit contoh terkait dengan hal tersebut. Di daerah Ring Road ini Pak, banyak gunung-gunung yang digali. Nah, ini kan bukan daerah pertambangan, tapi karena pemilik lahannya minta ini untuk diratakan, sehingga banyak gunung-gunung daerah Ring Road ini Pak digali oleh pemiliknya, dijual untuk supaya arealnya menjadi rata dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang muncul pada saat rapat itu, bahwa ini permintaan dari pemilik lahan untuk dijadikan lahan permukiman ke depan. Jadi kami juga sempat mempertanyakan itu Pak, tapi mereka tetap bahwa untuk pengambilan lahan di daerah Arangka harus dilanjutkan, dan mereka merindukan supaya pembangunan jalan ini segera dituntaskan. Dan terkait harga memang kita tidak masuk campur, karena itu urusan dari pemilik lahan dengan penyedia atau kontraktor yang membuat kesepakatan. Mungkin Pak Satker bisa menambahkan. Saya pikir dari kami, saya cuma menambahkan Pak, memang pada saat itu ada plan atau rencana dari, kalau tidak salah dari Pak Kepala Dinas, di daerah tambang tersebut akan dijadikan akses perumahan, dan memang mereka membutuhkan, jadi istilahnya simbiosis mutualisme. Itu gunung tersebut diturunkan, dimatangkan lahannya, diambil materialnya, tetapi itu akan menjadi kalau tidak salah jalan untuk arah ke pembukaan areal pemukiman baru di daerah tersebut, di belakang situs Arangka tersebut. Itu yang menjadi planning, itu yang sempat kami bahas pada saat pelaksanaan rapat di Arangka bersama Pak Kadis PUTR, dan masyarakat yang ada di sana, Pak. Demikian yang kami sampaikan, Pak. Tambahan kami. Oke, jadi memang begini, saya tertarik dari landasan, jadi latar belakang tadi bahwa pemberdayaan kebutuhan material, tapi kemudian bergeser kepada inisiatif bergeser pada inisiatif yang lain. Saya tidak tahu kemudian apakah memang inisiatif ini tiba saat bakal, karena memang kita harus mencari jalan untuk membenarkan sesuatu. Tapi prinsipnya memang harus mengikat pada ketentuan yang ada. Kalaupun kita tadi orientasi, karena begini, kan seluruh rakyat juga harus patuh kepada undang-undang. Tidak kemudian karena perorangan ini menjadi legal terhadap kegiatan dengan, apalagi kemudian berkualifikasi BPJN. Waduh, ini besar kalau cuma kalau dinas talaut yang berpresentasi atau punya apa seperti itu, ya saya barangkali bisa terima. Tapi kualitas BPJN tentu punya dasar-dasar yang kuat, landasan-landasan yang kuat, alasan-alasan yang jelas, sehingga kemudian tidak lebih cenderung kepada karena saya sudah bertanya seluruh LSM dan
lain-lain sebagainya, termasuk kemungkinan kita akan melakukan permintaan hearing pada lembaga-lembaga terkait, misalnya kalau memang ini juga kita lihat tidak jelas apakah memang muncul secara landasan berpikir yang lain yang bagaimana berupaya melepas diri. Saya nggak tahu apa ada motif seperti itu, tapi saya kira saya juga melakukan penelitian ini berdasarkan seluruh yang terkait, baik secara historis mereka dilibatkan nggak pihak pariwisata, kemudian alasan apa, kemudian sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat agar dia mengerti tentang kewenangan dia di situ, tidak kemudian masyarakat membenarkan apa keinginan penyedia jasa atau pihak BPJS. Demikian juga pihak lingkungan hidup, saya sudah bertanya juga sama Pak Mayor, bagaimana sebenarnya mereka dilibatkan terkait dengan upaya-upaya lingkungan, bukan berarti masyarakat kemudian bisa melakukan apa saja, karena di sana kan ada satu lagi rumah mereka bilang itu ada yang paling unik yang kami jaga, itu Ketang Kenari salah satu misalnya, itu juga hancur. Nah, jadi kita sudah lakukan pendalaman juga dengan pihak lingkungan hidup, dia bilang kami sudah hentikan. Bayangkan dia punya sikap untuk menghentikan, tetapi kemudian yang kami dapatkan tetap berlanjut. Nah, kalau ada otoritas dari lingkungan hidup menyatakan dihentikan, nah ini kan alasan yang tidak jelas, berarti tidak ada koordinasi mengenai apa yang sudah dilakukan. Nah, itu pernyataan dari Pak Mayor, Kepala Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Talaut. Saya ingin barangkali semua yang terkait termasuk Dinas Pariwisata misalnya, seperti apa yang harus ini. Jadi ini kan mengabaikan semua yang memiliki otoritas dalam wilayah dan apapun yang terkait dengan yang dibutuhkan di situ. Saya kira itu yang apa, sehingga kemudian terlalu bergantung kepada memaksakan bahwa masyarakat punya kebutuhan, masyarakat punya ini, padahal koordinasinya untuk memenuhi legalitasnya tidak pernah diupayakan. Saya kira ini memang kontradiktif yang memang sangat ini saya coba untuk dalami nanti, mungkin ada tingkatan lebih lanjut. Silakan Pak. Saya boleh tambahan sedikit lagi Pak. Jadi seingat saya memang Kepala Dinas Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup pernah meninjau lokasi pada saat Bapak. Berarti kalau tidak salah ada wakilnya. Oh itu dari provinsi enggak ya, dari Talaut. Yang di Talaut ada. Kalau tidak salah, seingat saya memang ada tim dari lingkungan hidup pernah meninjau ke lokasi tersebut. Dan pada saat itu ada beberapa form memang yang kita dimintakan untuk membuat surat pernyataan seperti surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup. Terus ada beberapa formulir yang sudah disampaikan dan sudah dibuat. Nah, ini akan kami cek lagi kembali, Pak. Kaitannya dengan kalau Bapak minta yang lingkungan hidup. Ingat saya juga kemarin sebelum kita masuk ke tata ruang, malah penyedia jasa ini awal-awal malah pertama kali mereka langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Talaut. Pada saat itu kalau tidak salah Pak Romansa ya, Pak Romansa kalau tidak salah. Detail dokumen segala macam mungkin masih kita akan cari kembali. Dan untuk koordinasi telah dilaksanakan koordinasi Pak dengan lingkungan hidup, malah lingkungan hidup yang duluan baru ditarik kembali ke PUTR. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh penyedia jasa sudah yang kami rasa itu sudah melaksanakan koordinasi di kedua belah pihak. Akan kami sampaikan lagi Pak, atau kita tidak lanjuti lagi hasil-hasil yang lama. Saya agak lupa waktu itu. Yang jelas ingat saya mereka sudah bekerja sama dan sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak lingkungan hidup Kepulauan Talaut.
Kalau tidak salah namanya Pak Romansa. Mereka sudah, ya? Oh di PU juga ya. Nah, jadi ingat saya mereka sudah koordinasi Pak dengan lingkungan hidup juga dan PUTR. Jadi gitu Pak. Oke, untuk sementara kami menerima apa adanya dulu deh. Ya, memang ada dari kami mitra teknis, tapi karena ini nanti akan berkembang ke persoalan teknis, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Ya, makasih Pak Hendrik. Ini memang tadi kita minta cuma setengah jam, tapi ini sudah mau hampir 1 jam. Karena memang terkait dengan ini ada lanjutan juga Zoom dengan apa? Dirjen, Pak Dirjen. Jadi Bapak dengan Satker juga mau ikut. Jadi terkait dengan ini, mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang mau disampaikan, nanti mungkin Pak Hendrik ya paling tidak sudah menerima klarifikasi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Satker, begitu juga dengan Kepala Balai. Saya kira hanya itu dulu, Pak Hendrik, cukup puas dulu kan, nanti kalau ini kita koordinasi lagi. Oke. Ya, makasih ya Pak Hendrik. Ini sementara penyampaian kami terkait dengan Pak kenapa Zoom, ya Bapak tahu tiap mana kita harus antigen. Ya. Jadi itu dulu Pak Hendrik. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita tutup. Iya, oke, makasih ya Pak Hendrik. Terima kasih. Tetap sehat ya. Tetap sehat ya. Yuk. Udah, lift jauh. Menurut cara main masalah masih